Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Chandani Dwi, Dina Purmantini, dan Fadli Ramzi akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai persepsi dan konsep di psikologi komunikasi. Poin pembahasannya persepsi, faktor dan proses, kemudian sedikit mengenai persepsi sosial, kemudian dalam konsep diri membahas mengenai efek, faktor, dan komponen, sampai dengan hubungan persepsi dan konsep diri dalam komunikasi. Selanjutnya persepsi akan dijelaskan oleh Fadli. Baik, terima kasih Dina atas waktunya. Saya di sini ingin membahas persepsi. Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang berarti tanggapan. Menurut Jalaluddin pada tahun 1996, mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Ada beberapa ilmuwan lagi yang menafsirkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses yang didahului proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya atau stimulus diteruskan ke syaraf dan terjadilah proses psikologi sehingga individu menyadari ada apa yang dilihat, apa yang ia dengar. Nah, dari berbagai pendapat ahli dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap suatu objek dengan memberikan penilaian terhadap objek tersebut dan merupakan suatu proses yang menyebabkan orang dapat menerima informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Objek persepsi. Objek dapat menimbulkan stimulus yang mengenai alat atau indera atau reseptor. Stimulus dapat datang di luar individu dan mempersepsikannya, tetapi juga dapat datang dari individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun, sebagian besar stimulus datang dari luar individu. Selanjutnya, adanya indera saraf dan pusat susunan saraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu, juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Selanjutnya, atensi. Atensi atau perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian juga merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Selanjutnya, proses terjadi resepsi. Yang pertama ada proses fisik, yang kedua itu ada proses psikologis, dan yang ketiga ada proses psikologis. Proses fisik maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan objek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya ada objek mohon maaf, di depan ada ponakan saya. Kita ulang ya. Proses fisik maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan objek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa, mungkin ada sekumpulan objek atau hanya objek saja yang mengenai fisik kita seperti alat mata atau juga kuping. Selanjutnya, faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensori otak. Dan yang terakhir, ada proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba dengan reseptor itu.
sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya. Dalam proses persepsi, perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan, yaitu berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun, tidak semua stimulus akan mendapatkan respon dari individu untuk dijadikan persepsi. Nah, eh, bagaimana cara proses apa persepsi ini terjadi? Itu ada pertama tuh ada lingkungan yang dilanjutkan stimulus dan dilanjutkan lagi menjadi orgasme atau individu dan dilanjutkan menjadi sebuah respon yang menghasilkan menjadi persepsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang persepsi sosial. Menurut Baron dan Byron, suatu proses, lebih tepatnya proses-proses yang digunakan untuk mencoba memahami orang lain. Penjelasan lain dilengkapi oleh Robbins bahwa persepsi sosial adalah proses dalam diri seseorang yang menunjukkan organisasi dan interpretasinya terhadap kesan-kesan indrawi dalam usaha untuk memberikan makna terhadap orang lain sebagai objek persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama ada faktor penerima, adalah pemahaman suatu proses kognitif, konsep diri, nilai, sikap, pengalaman, masa lalu, dan harapan individu. Selanjutnya ada faktor situasi yang memusatkan perhatian berdasarkan 3 unsur, yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Dan yang terakhir ada faktor objek, sasaran, yaitu keunikan novelty dan kekontrasan atau keunikan. Baik, selanjutnya akan membahas konsep diri yang akan dijelaskan oleh Chandeni. Konsep diri. Konsep diri ini menurut Haplin 2000 mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri ini terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Lalu menurut Subandi dan kawan-kawan pada tahun 1986, konsep diri bukanlah faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan individu lainnya. Next. Aspek-aspek konsep diri. Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri ini maksudnya adalah biasanya berkaitan dengan apa yang seseorang ketahui tentang dirinya sendiri dan biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar. Yang kedua, harapan tentang diri sendiri. Harapan terhadap diri sendiri ini maksudnya yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang berpikir tentang siapa dirinya dan akan menjadi apa dirinya di masa yang akan datang. Apapun harapan dan tujuan seseorang akan membangkitkan kekuatan yang mendorongnya menuju masa depan. Yang ketiga, penilaian tentang diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri ini maksudnya yaitu nantinya akan menentukan seberapa jauh seseorang akan menyukai dirinya. Semakin jauh perbedaan antara gambaran dirinya dengan gambaran seseorang tentang seharusnya ia menjadi, akan menyebabkan harga diri yang rendah. Dan sebaliknya, bila seseorang berada dalam harapan yang ditentukan bagi dirinya sendiri, maka akan menjadi harga diri yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama orang lain, yang kedua kelompok rujukan atau reference group. Ini maksudnya itu dalam pergaulan bermasyarakat, kita pasti akan menjadi anggota berbagai kelompok. Nah, ada kelompok yang secara emosional mengikat kita dan berpengaruh terhadap konsep diri kita. Terus yang ketiga, nubuat yang dipenuhi diri sendiri. Ini maksudnya setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Maksudnya itu kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya
disebut nubuat yang dipenuhi diri sendiri. Terus yang nomor 4, membuka diri. Maksudnya ini dengan konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan-gagasan baru. Lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri kita dengan orang lain. Terus yang kelima, percaya diri atau self confidence. Maksudnya itu keinginan untuk menutup diri, selain karena konsep diri yang negatif kepada kemampuan sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengatasi persoalan. Yang terakhir itu selektivitas. Maksudnya konsep diri mempengaruhi perilaku individu karena pesan apa individu bersedia membuka diri. Bagaimana mempersepsikan pesan itu dan apa yang akan diingat. Konsep diri menyebabkan terpaan selektif atau selective exposure, persepsi selektif atau selective perception, dan ingatan selektif, selective attention. Terus komponen konsep diri yang pertama self image atau citra diri. Citra diri ini maksudnya yaitu mengacu pada cara kita mendeskripsikan diri kita. Salah satu cara untuk menginvestigasi self image adalah menanyakan pertanyaan siapa aku, yang biasanya menghasilkan 2 kategori utama, yaitu peran sosial dan ciri kepribadian. Yang kedua, self esteem atau harga diri, mengacu pada seberapa jauh individu menyukai dan menyetujui diri sendiri. Self esteem dapat dianggap sebagai bagaimana individu mengevaluasi self image itu sendiri. Yang ketiga, ideal self. Jika self image adalah orang dengan jenis apakah kita, maka ideal self adalah jenis orang seperti apakah yang diinginkan dari diri sendiri. Hal ini dapat bervariasi secara extent dan degree. Selanjutnya, aspek konsep diri yang pertama. Oke, selanjutnya. Oke, akan aspek konsep ini dijelaskan menurut sama Gina. ya, terima kasih ya, Ca. Yang pertama kita ada aspek fisiologis, ini menurut Agus Daryo. Jadi konsep diri itu menurut Agus Daryo itu bersifat multi aspek gitu. Yang pertama ada aspek fisiologis, di mana aspek fisiologis itu merupakan kayak berkaitan dengan unsur-unsur yang kita lihat secara fisik untuk pertama kali, kayak misal warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut wajah, seperti itu. Karena karakteristik itu tuh mempengaruhi bagaimana seseorang itu menilai diri. Nggak memungkiri juga bagaimana orang lain pun juga menilai seseorang diawali dengan hal-hal yang bersifat fisiologis. Lalu yang kedua kita ada aspek psikologis, yang pertama kognitif, di mana itu dilihat dari kecerdasan, yaitu kemampuan untuk berpikir, kayak dari minat, bakat, kemudian kreativitas. Kemudian ada afeksi. Kalau afeksi itu adalah ranah yang itu tuh berada di ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai gitu. Kalau afeksi biasanya tuh mencakup watak perilaku seseorang, yang mencakup perasaan, kemudian sikap, emosi, nilai, seperti itu. Lalu yang terakhir kita ada konasi, di mana itu merupakan hasrat atau kehendak, di mana kehendak itu adalah suatu fungsi, di mana ketika fungsi jiwa kita itu memiliki tujuan untuk menggapai sesuatu, seperti itu. Misal kita sedang lapar, kemudian kita ingin makan. Kenapa? Karena kita memiliki hasrat lapar yang tujuannya sendiri adalah untuk mengenyangkan, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga kita punya aspek psikososiologis. Aspek psikososiologis itu di mana merupakan pemahaman individu yang memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya, di mana seseorang atau individu itu pasti dituntut oleh lingkungan untuk melakukan interaksi sosial, kemudian berkomunikasi, menyesuaikan diri, dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Lalu kita ada aspek psikospiritual, di mana itu adalah
kemampuan atau pengalaman individu yang berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut. Lalu yang terakhir kita ada aspek psikoetika dan moral, di mana itu berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami atau melakukan perbuatan yang berdasarkan oleh nilai-nilai etika atau moral, seperti itu. Mirip seperti psikososiologis, tapi psikososiologis dia lebih bergerak di bidang ruang lingkupnya adalah manusia sesama sosial. Kalau misal psikoetika itu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan etika atau moral yang ada di lingkungan itu, karena terkadang sosial itu berbeda ya di tiap lingkungannya, seperti itu. Boleh next? Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara persepsi, konsep diri dalam komunikasi. Jadi sudah dijelaskan tadi pada persepsi sosial untuk contoh lebih luasnya mengenai persepsi. Persepsi sendiri adalah apa yang kita bentuk gitu, bagaimana pandangan kita mengenai sesuatu, lingkungan maupun fenomena, dan di mana setiap individu itu pasti memiliki persepsi yang berbeda. Ketika individu dan individu lain itu melakukan komunikasi, mereka akan menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda. Dari situlah komunikasi itu bisa dibentuk, karena persepsi di sini membentuk menjadi hal yang memiliki pengaruh dalam komunikasi. Kemudian dalam konsep diri, sudah dijelaskan pada Jalaluddin Rahmat bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Itu maksudnya apa konsep diri yang kita miliki atau apa konsep diri yang kita percayai terhadap diri kita, itu akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan kita timbulkan. Misal kita memiliki konsep diri kayak, saya ini orangnya pemalu gitu. Maka perilaku yang akan ditimbulkan atau perilaku yang muncul adalah saya tuh pemalu, saya akan menjadi orang yang sering kali malu, seperti itu. Jadi konsep diri itu mempengaruhi perilaku yang akan ditimbulkan oleh individu, seperti itu. Next. Nah, konsep diri sendiri dibagi menjadi dua dalam kualitasnya, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Untuk konsep diri positif, seseorang yang memiliki konsep diri positif itu memiliki karakteristik yang pertama, merasa mampu mengatasi masalah. Kemudian merasa setara dengan orang lain, di mana membanding-bandingkan itu pasti seseorang pernah melakukan hal itu, tapi merasa setara dengan orang lain itu tidak semena-mena kayak, aku lebih tinggi nih daripada dia derajatnya, atau kayaknya aku lebih rendah, kayaknya aku bukan termasuk golongan dia. Tidak, orang yang memiliki konsep diri positif merasa semua manusia itu setara, seperti itu. Kemudian ada menerima pujian tanpa rasa malu, itu maksudnya di mana dia merasa, saya memang pantas mendapat pujian karena apa yang sudah saya capai gitu. Kemudian yang terakhir, merasa mampu memperbaiki diri. Di mana manusia sendiri itu kan dinamis ya, kita dapat berubah baik ke hal yang positif maupun negatif, menjadi pribadi yang lebih baik maupun lebih buruk gitu. Nah, konsep diri positif ini, orang yang memiliki konsep diri positif itu merasa mampu untuk memperbaiki diri. Kalau misal, saya kayaknya kurang, saya harus improve diri saya di bagian mana nih, kayak gitu. Kemudian di konsep diri negatif, seseorang itu memiliki karakteristik peka terhadap kritik. Jadi kalau misal dengar kritik itu kayak dia, apa sih, kok aku kayak gini aja dikritik gitu. Kemudian bersifat responsif terhadap pujian, kayak sebenarnya saya itu pantas nggak sih dapat pujian? Kayaknya ini pujian bukan buat saya deh. Saya tidak melakukan banyak hal sehingga saya bisa menerima pujian, seperti itu. Kemudian cenderung merasa tidak disukai orang lain, mempunyai sikap hyperkritik. Jadi selain dia peka terhadap kritik, dia juga melakukan atau memiliki sikap hyperkritik, di mana dia melakukan kritik secara berlebihan, seperti itu. Lalu mengalami hambatan dalam interaksi sosialnya. Mengapa bisa mengalami hambatan dalam interaksi sosialnya? Karena orang yang memiliki konsep diri negatif itu bawaannya pasti negatif, karena konsep diri dia saja sudah negatif ya. Jadi perilaku atau sikap yang ditimbulkan oleh seseorang itu tuh pasti negatif gitu. Seperti contohnya di poin nomor 3 nih, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Jadi ingin mencoba berteman, mencoba bersosialisasi kayak, tapi kayaknya orang ini nggak suka deh sama aku gitu. Maka dia menarik diri. Kemudian dia mencoba lagi kayak, kayaknya orang-orang ini nggak suka sama aku, kayaknya aku nggak usah deh berteman.
kayak gitu. Jadi konsep diri negatif itu bisa membuat diri kita tuh juga susah gitu, mengalami hambatan dalam interaksi sosial karena merasa tidak diterima dalam lingkungan seperti itu. Bisa next. Nah, berikut ada 2 teori yang sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini. Jika teman-teman ingin membahas isu-isu atau fenomena mengenai persepsi, konsep diri, maupun isu-isu sosial yang sesuai dengan yang kami bahas, itu yang pertama ada social comparison. Itu di mana menjelaskan mengenai berbagai macam fenomena, termasuk keyakinan sosial, perubahan sikap, dan komunikasi kelompok. Kemudian ada self-perception, di mana itu mengenai self-attribution dan over-justification. Jadi jika teman-teman ingin membahas isu-isu mengenai konsep diri atau persepsi, bisa menggunakan 2 teori tersebut. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah konsep diri itu berpengaruh terhadap perilaku, maka jelas konsep diri juga berhubungan erat dengan komunikasi. Ada 2 kualitas konsep diri, yaitu positif dan negatif, di mana konsep diri ini mempengaruhi keberhasilan komunikasi seseorang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Selamat pagi.